Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, selamat datang kembali di channel Guru Ananda, tempat belajar bahasa Indonesia yang menyenangkan. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8, yaitu tentang teks eksposisi. Selamat belajar! Jangan lupa subscribe ya. Pertama, kita akan bahas pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi tentang informasi yang disertai dengan fakta dan gagasan, atau di dalamnya memuat penilaian, saran, dan dorongan kepada khalayak ramai. Dari pengertian teks eksposisi, kita bisa ambil kesimpulan ada dua unsur utama yang ada di dalam teks eksposisi. Pertama, gagasan. Kedua, fakta. Ananda, gagasan disebut juga sebagai pendapat atau opini yang di dalamnya berisi tentang komentar, saran, atau bujukan. Sedangkan fakta adalah sebuah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Bisa disimpulkan Ananda bahwa sebuah teks eksposisi berisi keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi, dan eksposisi juga memuat tentang gagasan yang kita sebut dengan opini, berupa penilaian, saran, atau komentar yang berisi bujukan kepada khalayak ramai. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri teks eksposisi yang pertama yaitu memiliki informasi. Yang kedua, teks eksposisi memuat fakta dan gagasan. Yang ketiga, teks eksposisi harus bersifat objektif. Artinya harus apa adanya. Yang keempat, teks eksposisi harus disampaikan dengan bahasa yang lugas dan bahasa baku. Yang kelima, teks eksposisi ciri-cirinya adalah pendapat yang disampaikan tidak boleh memihak. Keenam, di dalamnya harus ada penilaian dan bujukan. Jadi itu dia 6 ciri-ciri teks eksposisi versi Guru Ananda. Bagaimana cara kita menyimpulkan sebuah teks eksposisi? Caranya, yang pertama Ananda, bacalah teks eksposisi secara saksama. Yang kedua, silahkan Ananda cari ide pokok ataupun gagasan utama di setiap paragraf. Apa sih ya gagasan utama itu? Gagasan utama atau ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Sedangkan kalimat utama letaknya kalau tidak di awal paragraf, pasti di akhir paragraf. Gagasan utama merupakan inti dari kalimat utama. Jadi Ananda, untuk mencari ide pokok atau gagasan utama, maka carilah kalimat utama setiap paragraf. Yang ketiga, catatlah setiap gagasan utama ataupun ide pokok yang Ananda temukan di setiap paragraf. Dan terakhir, simpulkan dan rangkum di dalam sebuah paragraf. Untuk Ananda lebih pahamnya, silahkan diperhatikan teks berikut ini. Jadi Ananda, itu dia pembahasan kita hari ini, pengertian, unsur utama, ciri-ciri, dan menyimpulkan teks eksposisi. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.